Ceritanya hari ini pastinya luar biasa. Semangat sekali. Oke, sekarang Kaping mau nantang dulu nih ya. Yang udah bersemangat, ya, yang sudah bersemangat di sana tuh, katakan haleluyanya 3 kali. Oke, siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Oh, Kaping berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya Kak Adelina ya. Karena Kaping percaya Tuhan Yesus tetap jaga kita ya, apapun kondisinya saat ini. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena itu yuk kita berdoa. Dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami selama 1 minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sudah kasih. Terima kasih untuk segala sukacita yang Tuhan juga sudah kasih buat kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau dan kami ingin memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Sudah siap muji Tuhan? siap dong ya. Oke, ayo Kak. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Wah, Kaping kayaknya nggak seru nih kalau nggak ada gerakannya. Iya ya, kayak Nggak terlalu semangat. lemes ya, Iya. terlalu lemas ya. Aduh, jadi gimana Nih. ding Kak? Kakak punya satu gerakan, kakak ajarin ya. Kaping, nanti Kaping yang nyanyi ya. Oke. Oke, yuk kita dari yang slow dulu ya. Wah, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita praktekin pakai lagu ya. Yuk. Oke. Ayo Kak, musik Ayo, Kak. Dari yang pelan dulu ya Kak. Ya, oke, sip. Di sungai kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke, lebih cepat lagi ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi Kak? Oke, satu kali lagi ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti itu di hatiku. Seru sekali Kak.
Sudah siap? Mau satu kali lagi Kak? Siap, ayo. Oke. Yuk. Yuk satu kali lagi ya, yang semangat, oke? Sudah ingat, hafal? Gimana Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah adik-adik, kalau nggak ada temannya yang di rumah boleh ajak orang tua. Ayo, Boleh ikut, ajak mama boleh. papanya, adik kakaknya, Tentunya, om tantenya, boleh semua Boleh, ya. ada omanya Kita mau juga muji boleh. Tuhan. Untuk Oke memuji Kak, Tuhan. silakan Ayo, Kak. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lebih cepat lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, seru sekali Kak. Semangat, masih semangat muji Tuhan? Masih dong. Yuk, kita mau mengatakan dalam pujian berikutnya ini, kita mau mengatakan I love you Jesus deep down in my heart. Artinya aku mau mencintai Tuhan Yesus dari dalam hati aku. Oke, sudah siap? Katakan I love you Jesus. Ayo Kak. Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana adik-adik? Udah semangat belum? Sudah. Kaping aja udah semangat banget. Wah. Yuk sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan, Kak Delina. Oke, yuk adik-adik. Kita sebelum mendengarkan cerita firman sekolah minggu, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memanjatkan satu pujian, satu penyembahan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap doa. Kita mau memanggil Tuhan Yesus untuk turun di tengah-tengah kita hari ini. Ku menyembahmu, ku sembah
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan Yesus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu buat adik-adik kami ya Bapa. Amin. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami sudah menaikkan segala puji-pujian syukur kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau urapilah adik-adik kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami dapat mendengarnya Tuhan Yesus, duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Oke adik-adik semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, kakak sangat senang sekali di mana minggu ini kita bisa berjumpa dengan kami ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga di minggu ini kami dapat dipertemukan kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membacakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana? Tadi diberkati nggak sama pujian dan penyembahan dari Kak Delina sama Kak Pimping? Adik-adik tahu nggak, kami ini sangat diberkati. Kenapa sih adik-adik? Kita kalau setiap mengikuti sekolah minggu tuh harus sungguh-sungguh, harus duduk yang benar, harus duduk diam, tidak boleh lari-lari loh adik-adik. Ya, sekarang kakak akan menceritakan firman Tuhan. Sebelum kakak masuk ke firman Tuhan yang akan kakak ceritakan, kakak akan mengulang kembali
firman Tuhan yang akan diceritakan sama Kak Delina, sama Om Alian, sama Kak Lydia. Nah, pada waktu itu bangsa Israel lagi dalam kesusahan. Kenapa sih adik-adik dalam kesusahan? Kakak katakan karena mereka dikejar-kejar sama bangsa siapa? Bangsa Mesir. Nah, pada waktu itu mereka menyeberangi Laut Merah namanya yang disebut di situ. Sudah diceritakan sama Kak Delina juga. Dan setelah mereka menyeberangi Sungai Merah, akhirnya mereka datanglah ke padang gurun. Apa adik-adik nama padang gurunnya? Padang gurun Syur. Nah, pada waktu itu mereka berjalan di situ. Wah, padang gurun itu sangat panas adik-adik. Di depan pasir, di belakang pasir, di kiri pasir, di kanan pasir. Semuanya kelihatan pasir. Tidak ada makanan di situ, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Semuanya pasir. Aduh, kepanasan. Mereka mengeluh, akhirnya mereka berjalan. 1 hari mereka berjalan tidak menemui air. 2 hari mereka berjalan tidak menemui air. 3 hari mereka berjalan. Wah, mereka melihat air dari kejauhan sana. Mereka bilang, aku sepertinya melihat air di sana. Lalu yang satu bilang, aku juga melihat air di sana. Di mana? Di sana airnya. Wah, akhirnya mereka semuanya berlari di sana karena mereka sangat kehausan. Akhirnya mereka sampai ke sana dan mereka langsung meminum airnya. Setelah airnya diminum, kok rasanya seperti ini? Satu orang lagi mencoba, kok rasanya seperti ini? Yang lain semuanya mencoba, kok rasanya seperti ini? Pahit, dia ngomong seperti itu. Wah, adik-adik tahu nggak namanya itu dinamakan apa? Nah, air itu dinamakan Mara karena dia pahit. Wah, bangsa Israel mengeluh lagi kepada Musa. Musa, apakah kamu mau melihat kami kelaparan, kehausan di sini? Akhirnya Musa memohon kepada Tuhan. Waktu Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Musa ada sebatang ranting. Diambillah sama Musa, lalu dilemparkanlah ke air itu. Lalu air itu jadi apa rasanya? Wah, manis sekali seperti madu adik-adik. Wah, setelah itu mereka sudah minum air itu, akhirnya mereka berjalan lagi di padang gurun. Aduh, padangnya sangat panas sekali. Lah, akhirnya mereka mengeluh, mereka bilang kepada Musa, Musa, kenapa tidak ada air di padang gurun ini? Semuanya tidak ada, kami kehausan. Wah, waktu mereka mengeluh lagi kepada Musa, sedangkan di situ ada bukit batu, adik-adik, ada batu di situ. Dan mereka mengeluh kepada Musa. Akhirnya Musa memohon kepada Tuhan untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa untuk mengucapkan supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Tetapi Musa tidak memperkatakan apa yang diperintah ke Tuhan. Malah dia memukul gunung batu itu berapa kali adik-adik yang diceritakan sama Kak Lydia? 2 kali, dipukul dia 2 kali. Wah, Tuhan sangat marah sekali kepada Musa. Kenapa Tuhan sampai marah kepada Musa? Karena karena Musa tidak menaati apa yang dikatakan Tuhan. Bukan diucapkan, malah dipukul. Nah, adik-adik, Kak Lydia cerita sampai di situ. Akhirnya waktu Tuhan marah kepada Musa, wah, ternyata Nabi Musa ini tidak masuk ke tanah perjanjian adik-adik. Wah, kenapa ya Musa ini tidak masuk ke tanah perjanjian? Aduh, sedih sekali. Padahal dari awal Musa ini sudah dipilih sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Untuk dipilih sama Tuhan agar bangsa Israel ini bisa keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Tapi malah Musa ini melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Akhirnya setelah Musa sudah berumur, akhirnya Tuhan mengutus salah satu hambanya juga, yaitu Yosua, untuk menggantikan Nabi Musa. Nabi Yosua lah yang menggantikan. Waktu Nabi Musa sudah meninggal, akhirnya digantikanlah sama Nabi Yosua. Wah, adik-adik, Nabi Yosua itu dipilih sama Tuhan. Tadi kali dia bilang bukan sembarangan dipilih sama Tuhan, ditunjuk. Wah, Yosua, kamu yang menjadi itu ya,
pemimpin karena saya melihat kamu itu gagah perkasa, kuat, bisa melawan. Bukan seperti itu adik-adik. Karena Tuhan melihat itu di dalam diri Yosua itu hampir mirip seperti Musa. Dia melihat keseharian Yosua itu melihat keseharian Musa itu seperti apa. Dia sudah tahu, makanya dia dipilihlah sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua ini sangat dipilih sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Nah, Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Aduh, nama tanah perjanjian itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tanah perjanjian itu apa? Apa yang diberikan Tuhan kepada mereka? Wah, di situ Tuhan mengatakan akan berlimpah susu dan madu di situ. Nah, adik-adik, waktu Tuhan memerintahkan kepada Yosua, kira-kira Yosua takut nggak sih adik-adik? Waduh, Tuhan, aduh ini gimana ya? Aku diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Kan bangsa ini kan banyak sekali, aku kan takut. Aduh, gimana ya ini? Apakah aku bisa? Wah, adik-adik pasti Nabi Yosua pasti merasa ketakutan, pasti masih merasa gelisah karena dia dipilih sama Tuhan untuk membawa bangsanya menuju tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Nah, adik-adik, di masa seperti ini juga kita lagi mengalami yang namanya COVID seperti ini. Wah, adik-adik perlu takut nggak? Perlu gemetar nggak? Aduh Tuhan, ini gimana ya sehari-hari ya? Sehari-hari kehidupan kami. Wah, kami masih bisa nggak ya mendapatkan makanan, diminum? Wah, adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jangan perlu takut adik-adik, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sampai khawatir, wah Tuhan ini gimana Tuhan, gimana dengan sekolahku, gimana dengan... Nah, adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik tahu nggak, Tuhan itu selalu memelihara kehidupan anak-anaknya. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai ayat yang ke-9. Ayo adik-adik semuanya buka Alkitabnya ya. Kakak tungguin ya, kakak hitung, ambil Alkitabnya. Semuanya harus pegang Alkitab. Yang bisa membaca, adik-adik ambil Alkitabnya. Yang nggak bisa membaca, adik-adik boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan kami yang akan membacakannya. Ya, yuk kita bersama-sama membaca ya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat ke-9. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi milikmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kutunjukkan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayo adik-adik kita sama-sama baca ya ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah adik-adik, kakak mengasih tema ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, tidak boleh cemas. Harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali Tuhan bilang seperti itu? 3 kali adik-adik. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat ke-6, ayat yang ke-7, sama ayat yang
9. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wah, tadi tuh Yosua telah dipilih sama Tuhan. Wah, Yosua dijanjikan Tuhan apa adik-adik? Tuhan berkata kepada Yosua, kita baca ayat yang keempat ya. Dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wah adik-adik, Tuhan kita tuh sangat luar biasa ya. Dimanapun nanti kakinya Yosua menginjak, wah semuanya akan diberikan kepada Yosua. Aduh adik-adik, tapi tadi Yosua masih apa? Masih khawatir, dia masih takut. Aduh, masih takut dan masih khawatir. Tapi Tuhan selalu berkata kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sama seperti kita juga adik-adik. Jangan tidak harus perlu khawatir, tidak harus perlu takut. Kita harus benar-benar menguatkan hati kita juga. Nah, adik-adik, kenapa sih kira-kira Nabi Yosua ini merasakan takut? Ada yang tahu? Ayo adik-adik, kakak tunggu nih. Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira Nabi Yosua ini merasakan takut? Wah, nanti kakak kasih tahu. Kakak tunggu dulu. Ada yang tahu? Wah, di tanah Kanaan itu adik-adik, ternyata orang yang tidak mengenal Tuhan. Aduh, dia sangat takut sekali. Orang di situ adalah orang besar-besar. Orang yang gagah perkasa. Orang yang kuat-kuat adik-adik. Aduh, gimana ya Nabi Yosua itu bisa menghadapi semua itu? Dia sangat takut sekali karena orang di situ orang besar-besar. Wah, orang yang kuat-kuat di situ. Aduh, dia masih takut. Ya Tuhan, nanti gimana ya? Aku bisa nggak ya membawa bangsa Tuhan ini masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah yang akan dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel ini? Aku bisa nggak ya Tuhan? Nah, adik-adik, saat Nabi Yosua ini merasakan ketakutan, Tuhan selalu berkata kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita akan berada, dimanapun kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan merasa pasti selalu Tuhan pasti menyertai kita. Dan kita akan beruntung seperti yang diperkatakan Tuhan. Tapi kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan itu, apa tadi dibilang? Aduh, kita harus memperkatakan firman itu siang dan malam. Adik-adik jangan lupa selalu berdoa. Walaupun adik-adik rasanya aku malas ya berdoa, aku rasanya tidur nggak mau berdoa. Adik-adik harus tahu ya. Adik-adik kan kita kan dari kecil kan sudah diberikan pengertian sama guru-guru sekolah minggu kita. Jangan lupa loh, doa yang diajarkan doa apa? Doa Bapa kami. Nah itu adik-adik, cukup berdoa Bapa kami saat kalau lagi malas, aku malas ya, aku nggak bisa kayak gini Tuhan, aku sangat malas. Wah, adik-adik jangan lupa berdoa Bapa kami, berdoakanlah itu. Jangan lupa adik-adik, dan jangan lupa juga selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini sangat penting adik-adik. Bacalah firman Tuhan ini, di sini dikatakan, perkatakanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Nah, adik-adik, sampai disinilah firman Tuhan yang disampaikan kami ini. Sebelum kita menutup firman ini, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan sehari-hari dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan terus rangkul setiap anak-Mu Bapa, dimanapun setiap anak-Mu berada. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hati anak-anak-Mu Bapa. Biarlah mereka percaya bersama Engkau Tuhan. Mereka bisa melewati semuanya Tuhan, tanpa harus merasakan ketakutan Tuhan di masa-masa seperti ini Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita akan melakukan kreativitas. Nah kakak akan tunjukkan. Tada! Ini adalah kreativitasnya tadi. Kita bercerita tentang Yosua. Di sini ada ayat Yosua pasal 1 ayat 7. Di sini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah,
adik-adik buat ini sangat mudah sekali. Ayo kita bikin sama-sama ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan yang namanya gunting. Nih, adik-adik kalau nanti nggak bisa gunting, bisa minta bantu sama mamanya atau kakaknya untuk menggunting kertasnya. Kakak takutnya nanti malah adik-adik kena tangan. Oke adik-adik. Yang kedua kita siapkan lem. Lem ini fungsinya adalah nanti untuk menempel kertas. Yang ketiga jangan lupa siapkan pena atau spidol ya adik-adik, apa aja bisa, apa yang adik-adik punya di rumah. Yang selanjutnya jangan lupa siapkan kaleng. Nih kami ini hanya punya kaleng ini, tapi buat adik-adik yang punya kaleng model apapun di rumah itu bisa dipakai. Nah yang selanjutnya adalah jangan lupa siapkan kertasnya. Ini yang penting, jangan lupa siapkan kertas. Nah di sini adik-adik kakak sudah mempersiapkan ada gambar wajah anak-anak. Nah nanti adik-adik siapkan satu kertas. Mau kertas yang berwarna ataupun yang warna putih kayak gini, kayak kami ini juga bisa. Nah, di sini kami ini sudah gambarin ya adik-adik. Ayo, mari kita mencoba. Jangan lupa pertama-tama kertasnya ini digambar dulu ya adik-adik. Semua kertas ini nih digambar dulu nih kayak kami ini kayak gini wajahnya. Nanti habis digambar jangan lupa pinggirnya ini dikasih lem biar bisa menempel ke botol ini. Ayo. Nah, setelah sesudah dilem, kita ambil botolnya. Jangan lupa ya adik-adik ditempel di botolnya. Di sebelah, jangan lupa sebelah sini juga harus dilem. Nah, adik-adik setelah dilem hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa tadi kan tidak hanya kertas yang polos ini adik-adik. Nanti ada, jangan lupa kita menuliskan ayat ini. Yuk kita sama-sama menulis ya. Jangan lupa tulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Tuliskan di kertasnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayo adik-adik kita bersama-sama menuliskannya. Nah adik-adik setelah ditulis seperti ini jangan lupa dikasih lem. Nanti yang ayat Yosua ini ditempelnya di depan ya adik-adik. Yang seperti ini. Nah setelah dilem, mari kita bersama-sama menempelkannya. Nah, adik-adik tidak hanya di sini, di belakangnya juga ada tulisan loh adik-adik. Nih tulisannya, bersama Tuhan saya bisa. Mari adik-adik kita menulis. Jangan lupa dilem ya adik-adik, nanti ditempel di belakangnya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini sudah jadi loh adik-adik, tapi masih ada lagi yang lain. Nah, apa sih adik-adik sebenarnya fungsinya? Kami ini sebenarnya buat apa sih kita bikin ini? Wah, adik-adik tahu nggak? Kami ini bikin ini, kami ini mau ngajak adik-adik. Aduh, di masa seperti ini tuh kita sering sekali, tadi kami ini sudah menjelaskan kepada adik-adik bahwa kita sering merasakan ketakutan. Wah, kami ini mau ngajak adik-adik nih untuk menulis di sebuah kertas seperti ini. Siapkan ya adik-adik, kertasnya seperti ini. Kami ini udah bikin kecil-kecil seperti ini. Jangan lupa digunting-gunting. Kalau adik-adik nggak bisa, tadi bisa minta bantu sama mama atau papanya. Sama kakaknya juga boleh. Nah, kami ini akan tulis di sini. Kami ini tuh khawatir. Wah, kami ini khawatir apa sih? Kami ini lagi khawatir nih tentang masa depan. Ayo tulisin di sini. Wah, kami ini sangat khawatir nih tentang masa depan kami ini. Wah, kami ini gulung nih. Ayo sama-sama kita gulung. Yang khawatir, ayo. Gulung-gulung. Jangan lupa adik-adik, dimasukkan ke dalam ini. Dimasukkan. Wah, khawatir apa ya? Kami ini khawatir, takut gak bisa bayar uang kuliah. Wah, kami ini tulis sini. Aduh, Tuhan, aku khawatir gak bisa bayar uang kuliah. Wah, adik-adik digulung lagi ya, jangan lupa. Digulung seperti ini. Digulung. Dimasukkan ke dalam ini. Wah, khawatir apa lagi? Khawatir besok nggak bisa makan. Aduh, kami ini takut. Khawatir besok nggak bisa makan. Wah, kami ini gulung lagi. Masukin lagi ke dalam ini. Aduh, aku khawatir apa lagi ya? Wah, Tuhan, aku khawatir apa? Wah, kami ini khawatir besok takut nggak punya uang jajan. Mau kuliah, takut nanti di jalan bensinnya habis. Wah,
kami ini masukkan lagi ke dalam ini. Ayo adik-adik sama-sama kita masukkan ke dalam ini. Wah, hati kami ini sudah lega. Wah, adik-adik, kenapa sih kami ini bikin ini? Kenapa sih dimasukkan ini? Wah, artinya kenapa? Kekhawatiran adik-adik semua tuh dimasukkan ke dalam kaleng ini. Dimasukkan semuanya kekhawatirannya ke dalam ini. Dimasukkan semua ke dalam ini. Yang ada di hati hanya tulisan di depan ini sama yang di belakang ini. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Dan di sini juga dituliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya adik-adik, jadi semua kekhawatiran kita sudah dimasukkan dalam kaleng ini. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran kita. Yang hanya ada dalam hati hanyalah tulisan ini dan tulisan ini. Ya adik-adik, kita sudah selesai melakukan kreativitasnya. Selamat mencoba buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Seru nggak dengar ceritanya? Seru dong pasti. Pastinya ya. Nah, oke adik-adik, sekarang kita udah di akhir ibadah kita. Sebelumnya yuk kita doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu di minggu depan.